Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Wulandari, NPM 197530006, Program Studi Manajemen Informatika 3A, akan menjelaskan tentang PKA Packet Tracer. PKA Packet Tracer pada pertemuan pertama ada di Capture 1.5.7. Packet Tracer-nya yaitu tentang Network Representation. Pada praktikum ini, saya akan menjelaskan atau kita harus mengikuti instruksi-instruksi yang sudah ada pada PKA Packet Tracer yang ada di dalamnya. Di Capture 1 ini ada 3 step yang harus kita lakukan. Step pertama, kedua, dan juga ketiga. Maka langsung saja kita mulai pada step pertama. Step pertama yaitu mengidentifikasi common component of a network as representation in the packet tracer, yaitu mengidentifikasi komponen yang ada di packet tracer. The icon toolbar at the bottom left-hand corner has various categories of networking component. Di sini yaitu ada icon toolbar yang ada pada kiri bawah yang sudah ada pada kategori networking komponen atau komponen network yang ada pada packet tracer, yaitu di sini di pojok kiri bawah ini. Ini ada network device, ada end device, ada components, ada connection, miscellaneous, multi-user, router, switch, hubs, wireless, security, dan juga WAN emulation. Itu tadi merupakan icon toolbar yang ada pada packet tracer. Lalu perintah selanjutnya, list the intermediary device categories. Menjelaskan tentang list yang ada pada intermediary device kategori atau intermediary kategorinya dalam topologi tersebut. Ada berapa? Langsung kita lihat. Yang pertama ada di sini ada wire router, lalu ada switch, ada wireless, lalu ada juga yang namanya multi-layer switch, dan tentunya yang sudah kita sebutkan tadi ada firewall atau toolbar icon ini. Lalu selanjutnya, without entering into the internet code, all internet code, how many icons in the topology representation endpoint device, tanpa memasuki internet dan juga intranet, ada berapa topologi yang dapat kita masuki? Langsung kita lihat. Jika kita tidak masuk atau tidak tersambung ke intranet maupun internetnya, kita hanya bisa memasuki satu koneksi saja, satu arah tanpa menghubungkan dengan intranet dan juga internet yang ada di dalamnya. Lalu selanjutnya, without continue to the codes, how many icons the topology representation intermediary device, tanpa kita memasuki dua codes, berapa banyak icon yang ada pada topologi intermediary device itu kita bisa masuki. Langsung saja kita lihat dalam sini intermediary device yang dapat kita masuki ada 11. Intermediary device-nya kita hitung
Yang dimaksud intermediary device itu yang bisa menghubungkan beberapa device komputer. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 intermediary device. Lalu, langkah selanjutnya, how many end device are not desktop computers? Ada berapa end device yang bukan merupakan desktop komputer? Ada berapa? Kita lihat yang bukan merupakan desktop computer device. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 device yang ada. Lalu selanjutnya perintah, how many different types of media connection are used in a network topology? Ada berapa tipe yang berbeda dari media connection yang digunakan di topologi network ini? Kita lihat ada wireless, ada wide, dan juga fiber optic. Fiber optic ini yang ada di tengah-tengah sini. Ini fiber optic, ini wireless, dan juga ada wide. Step kedua, explain the purpose of the device. Jelaskan tentang maksud dari device tersebut. Yang A, in packet tracer, only a server packet tracer device can act as server. Desktop or laptop PC cannot act as server. Based on utility software explain the client-server model. Oke, jadi yang menandakan sebuah server atau client berdasarkan software yang ada di dalamnya. Itu tadi merupakan penjelasan tentang client servernya. Lalu server adalah host dengan software untuk memberikan informasi dan juga layanan kepada host lainnya dalam jaringan. Sedangkan client adalah host dengan software yang memungkinkan untuk menampilkan info dari sebuah server. Lalu yang B, list at least 2 functions of intermediary device. List 2 fungsi dari intermediary device. Ada beberapa fungsi dari intermediary device itu sendiri, seperti 1. Meregenerasi dan memancarkan kembali sinar data, menjaga informasi ketika kita melalui jaringan dan internetwork. 3. Memberitahu perangkat lain dari kesalahan komunikasi, mengklarifikasi langsung sesuai dengan quality of service, dan mengizinkan atau menolak aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. Itu tadi merupakan tipe atau fungsi dari intermediary device. Lalu selanjutnya, kita harus melist at least 2 criteria for choosing a network media type. List 2 kriteria yang kita pilih untuk kita gunakan di media type.
Jadi di dalamnya kita bisa membagi tipe dari media type. Yang pertama ada jarak, lingkungan, jumlah data, dan juga biaya. Jarak media dalam membawa sinyal ke jaringan. Lingkungan di dalam media harus diinstal, jumlah data dan kecepatan media, serta biaya media dan juga instalasi. Itu tadi merupakan network dari media type atau tipe media. Langsung ke step ketiga. Compare and contrast LAN and WAN. Yang A, explain the difference between a LAN and WAN. Jelaskan perbedaan yang ada di dalam LAN dan juga WAN. Pertama, saya akan menjelaskan tentang LAN. LAN sendiri merupakan infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang kecil seperti rumah, sekolah, gedung perkantoran, ataupun sebuah LAN yang biasanya dikelola oleh suatu organisasi atau individu dengan melakukan peraturan terhadap kebijakan keamanan dan kontrol akses LAN dengan menyediakan bandwidth kecepatan tinggi untuk perangkat dan internet perangkat perantara. Sementara WAN adalah Wide Area Network, yaitu infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang lebih luas daripada LAN, seperti antar kota, provinsi, negara, bahkan antar benua. WAN sendiri biasanya dikelola oleh Internet Service Provider dan biasanya memiliki kecepatan lebih lambat untuk antara LAN. Jadi LAN itu cakupannya lebih kecil, sementara WAN cakupannya lebih besar. Yang B, in the packet tracer network, how many WANs do you see? Di dalam packet tracer network, berapa banyak WAN yang kita lihat? Kita lihat WAN ada berapa? Ada 2, di mana yaitu internet dan juga intranet. Ini merupakan WAN. Yang C, how many LANs do you see? Berapa banyak LAN yang dapat kita lihat? LAN yang ada pada packet tracer ini ada 3. Ada 1 home office, ada branch, dan juga central. Lalu selanjutnya, step the internet in the packet tracer network is overly simplified and does not represent the structure and form dari internet. But we describe the internet. Jelaskan tentang internet yang ada pada packet tracer network ini. Internet yaitu gabungan dari semua jenis jaringan yang terhubung menggunakan IP ataupun TCP sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani pengguna yang ada pada seluruh dunia. Lalu selanjutnya, yang E, what are some of common ways a home user connect the internet? Bagaimana atau ada berapa cara pengguna rumah dapat menggunakan internet? Yang pertama, kita dapat menggunakan kabel digital subscriber units atau DSU, lalu ada seluler, satelit, dan juga dial-up telepon. Yang terakhir, what are some common method of business are to connect the internet in your area? Berada berapa banyak cara pembisnis untuk melakukan koneksi ke internet?
Ada dedicated line, ada kabel, Metro I, DSL, seperti halnya home user yang sudah dijelaskan tadi. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan tentang PKA Packet Tracer Capture 1. Jadi kesimpulannya, setelah kita mempelajari packet tracer yang pertama, kita diharapkan lebih mengenal atau lebih tahu tentang komponen-komponen yang ada pada packet tracer dan juga mengetahui kegunaan dari LAN dan juga WAN yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.